Santapan Harian Kamis 21 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-49. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Seperti pagi merindukan hadirnya terang sang surya, demikianlah hidup kami senantiasa merindukan terang sabdamu. Bersabdalah bagi kami sang Kristus, kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 20 ayat 45-49. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke selatan, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan, dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan. Dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyalakan api di dalammu, yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu, dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku, Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran? Sahabat Santapan Harian, marah adalah salah satu emosi yang wajar dalam diri manusia. Menurut ilmu psikologi, kemarahan perlu diekspresikan sehingga tidak menjadi ganjalan hati. Ekspresi kemarahan bisa beragam. Ada yang marah dengan menegur langsung, mendiamkan, atau menyindir. Sayangnya, orang yang dimarahi belum tentu menyadari bahwa dirinya sedang dimarahi. Demikianlah yang ada di dalam hati Yehezkiel. Ketika Tuhan menyatakan hal-hal yang hendak dia lakukan karena kemarahannya kepada umatnya, Yehezkiel menyampaikan keluhannya bahwa orang-orang hanya akan menganggapnya mengucapkan kata-kata sindiran. Tampaknya Yehezkiel sudah sangat pesimis dengan umat Israel. Dia tidak tahu lagi harus berbicara apa kepada mereka. Tegurannya tidak didengarkan. Apalagi ketika diucapkan dengan bentuk kiasan. Mereka begitu bebal hingga sang nabi pun pesimis dengan tugasnya. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimanakah kita merespon teguran Tuhan? Teguran Tuhan datang kepada kita melalui firman-Nya dalam Alkitab, namun juga bisa melalui nasihat orang tua, anak, teman, saudara, tetangga, ataupun orang yang tidak kita kenal. Apakah kita merasa marah ketika teguran itu datang? Apakah kita merasa kesal karena kesalahan kita ketahuan? Atau apakah kita merasa direndahkan oleh teguran dari orang yang menurut kita tidak layak menegur kita? Ataukah kita mau mengindahkan teguran itu? Maukah kita mendengarkan teguran dengan rendah hati dan menerimanya sebagai bentuk kasih kepada kita? Sejatinya, sebuah teguran adalah bentuk kasih. Teguran menunjukkan bahwa kita sedang berjalan di jalan yang salah.
Ketika Tuhan menegur kita melalui seseorang, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Orang yang menegur itu pun mengasihi kita. Tuhan dan orang yang mengasihi kita tidak mau kita terus melakukan kesalahan. Marilah kita terima dengan penuh syukur. Lalu kita merespon dengan memperbaiki jalan hidup kita. Jangan sampai orang yang tadinya senang hati menegur kita menjadi pesimis terhadap kita, lalu menjadi tidak peduli sama sekali. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami rela menerima teguran-Mu yang penuh kasih dengan rendah hati, agar kami dapat bertumbuh dalam hikmat dan akal budi. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.